Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 ingin membuat podcast tentang seputaran materi pengantar teknologi informasi. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sriwan Ramadhani dengan NIM 209618991. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya ada teman saya. Lalu saya Muhammad Farhan dengan NIM 209618887 sebagai moderator juga. Lalu ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Hana Faridah dengan NIM 209611892. Lalu ada Andi Guretno dengan NIM 209611858. Lalu ada Lydia Ramadhania 209611841. Lalu ada Dimas Arjuna 2096229. Dan yang terakhir ada Yomi Bergas Alam dengan NIM 209618884. Ya, di sini kita akan membawakan materi seperti yang saya bilang tadi itu yang membawa materi tentang seputaran pengantar teknologi informasi. Yang dengan materinya itu ada IT and Society, ada UX Design, ada Startup, ada konsep data security, ada CRM, ada Blogger, ada Excel, ada Word, dan ada PowerPoint. Nah, kita di sini pertama-tama akan membahas seputaran tentang IT dan Society. Jadi, kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan IT Society itu apa, dan yang lain-lain. Untuk IT and Society akan dibawakan oleh Dimas Arjuna. Mas, Ya. Oke. Nanya dong, apa sih yang dimaksud dengan IT and Society ini? Jadi sebenarnya tuh mungkin bisa dibilang kalau IT itu sebutan lain buat industri 4.0 dan buat society itu mungkin bisa juga sebutan lain dari industri 5.0. Jadi yang pertama tentang yang industri 4.0. Kalau dari yang saya baca sih, industri 4.0 itu berasal dari proyek dalam strategi teknologi canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Contohnya ya kayak AR dan AI gitu. Terus untuk society atau industri 5.0 itu mungkin bisa dibilang kayak upgrade-nya dari industri 4.0. Jadi kayak AI yang di pabrik itu bisa digabungkan dengan manusia. Jadi nggak cuma AI doang yang kerja gitu. Iya. Terus kan berarti kan itu IT and Society ini kan berarti kayak 4.0 gitu kan? Ya. Itu kan lebih mengarah ke mendigitalisasi nggak sih? Iya sih. Mendigitalisasi. Karena kayak semuanya lebih ke digital. Jadi kayak ojek jadi digital sekarang, ada Gojek, ada Grab gitu. Taksi juga udah digital sekarang, ada Uber dari luar. Kalau dari Indonesia kan ada Grab sama Gojek, ada yang mobilnya gitu. Oh, berarti adanya IT and Society ini atau enggak industri 4.0 ini kayak ngebantu banget buat perkembangan teknologi gitu ya? Iya, sangat banget sih. Sangat ya? Oh ya, terus kayak yang tadi udah dijelasin itu perkembangan di industri 4.0 ini apa namanya sih? Atau enggak bagaimana? Udah saya singgung tadi sih tentang perkembangannya itu ya kayak semuanya udah digital. Jadi kita udah bisa nyimpen file kita, nggak harus di flash disk, nggak harus di hard disk, bisa di cloud, bisa di Google Drive gitu. Terus juga tentang ojek sama taksi yang udah bisa pakai aplikasi gitu untuk perkembangannya. Lalu berarti kan misalkan kayak bisa kayak ojek gitu. Karena adanya industri 4.0 ini bisa jadi ada aplikasi online-nya jadi Gojek gitu kan. Iya. Lalu dari
perkembangan ini tuh ada nggak sih kelebihan dan kekurangan ini dalam industri 4.0? Ya, untuk kelebihan kekurangan pasti ada untuk semua industri, bahkan untuk dari industri yang pertama sampai sekarang itu pasti ada kelebihan sama kekurangan. Untuk yang 4.0 ini kelebihannya tuh ya inovasinya jadi banyak. Kita bisa pakai apapun yang kita temuin itu bisa diinovasiin. Jadi lebih mudah dari industri-industri yang lain pastinya kelebihannya. Terus kalau untuk kekurangan pastinya banyak pekerjaan yang dari industri sebelumnya ditinggalkan. Jadi banyak orang yang nggak bisa gimana ya? Orang yang nggak bisa ngikutin industri ini tuh kayak akan ketinggalan dan susah di masa yang akan datang. Jadi kekurangannya mungkin bagi orang-orang yang kurang bisa ngikutin perkembangan zaman bakal rugi gitu. Berarti kayak setiap perkembangan teknologi itu atau enggak perkembangan zaman, terutama di industri 4.0 ini, itu pasti ada negatif positifnya gitu kan? Ya, pasti itu. Untuk semua industri, pasti ada plus minus. Jadi mungkin kayak kita sebagai kayak masyarakat umum ya, itu lebih baik berarti kayak mengikuti perkembangan itu kali ya? Iya. Karena lebih kita kayak gimana? Karena kita kan nggak bisa pakai teknologi yang lama terus-terusan. Pasti teknologi yang kita pakai ini berganti ke teknologi yang lebih baru, lebih advance gitu. Berarti kayak itulah kurang lebihnya ya. Iya. Kan kayak yang sorry iklan. Itu tadi yang kayak disinggung di awal kan, kayak industri 4.0 ini kan kayak sama dengan kayak apa sih perkembangan 5.0 itu ya? Iya. Iya nggak sih? Iya. Nah itu mau nanya dong, kayak contohnya perkembangan dari 5.0 ini apa nih sih? Sebenarnya untuk perkembangan 5.0 ini bisa dibilang kayak contohnya mungkin pabrik-pabrik yang udah pakai mesin dan juga manusia secara berbarengan. Jadi mereka nggak cuma pakai AI buat nyelesain tugas-tugas manusia, tapi mereka pakai dua-duanya. Itu. Jadi lebih gimana ya? Lebih cepat mungkin atau lebih efisien karena memakai sumber daya yang ada. Oh. Jadi ya itu seputaran dari IT dan society. Jadi kayak di zaman industri 4.0 sekarang ini, kayak kita itu harus bisa lebih bahasanya itu mengupgrade diri supaya kayak kita nggak ketinggalan zaman. Toh kita juga misalkan kayak bisa mengikuti perkembangan zaman ini, ya bisa jadi kayak apapun kegiatan kita bisa lebih jadi efisien, lebih praktis dan lain-lain. Nah, pesan itu dari semua itu pasti ada kelebihan kekurangannya, kayak tadi dijelasin sama Dimas Arjun. Nah, terusan abis itu kita akan ngebahas CRM. CRM Lan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan tentang CRM. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan CRM manajemen? Oke, Mbak Lydia. Oke. CRM itu sendiri kepanjangan dari Customer Relationship Management. CRM itu mengacu pada sistem bisnis yang dirancang untuk mengolah interaksi-interaksi yang terjadi terhadap pelanggan dan calon pelanggan. CRM paling banyak juga digunakan oleh tenaga penjualan dan pemasaran, karena sistem CRM dapat membantu perusahaan untuk merampingkan alur kerja bisnis sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, tujuan dan manfaat CRM itu apa sih? Tujuan dari CRM adalah menghasilkan likuiditas pelanggan yang tinggi
di mana ekuitas pelanggan adalah total nilai seumur hidup semua pelanggan perusahaan yang didiskon token. Manfaat dari CRM sendiri ada banyak. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM memungkinkan perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik via web, call center, ataupun staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Konsistensi dan aksesibilitas informasi, memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik dengan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan kemampuan perusahaan dalam penjualan dan pelayanan, ada biaya yang bisa dikurangi. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi web, aplikasi CRM juga memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya lebih murah dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus dan tertuju ke pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat pula. Yang ketiga, meningkatkan efisien operasional, otomatisasi penjualan dan proses layanan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan. Penggunaan teknologi web dan call center, misalnya, akan mengurangi hambatan birokrasi dan biaya serta proses administratif yang mungkin timbul. Yang keempat, peningkatan time to market. Aplikasi CRM memungkinkan kita membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dan informasi pelanggan yang lebih baik. Dengan kemampuan penjualan melalui web, maka hambatan waktu, geografis, sampai ketersediaan sumber data dapat dikesampingkan untuk mempercepat penjualan produk tersebut. Nah, kemudian pasti dalam CRM itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Apa sih kekurangan dan kelebihan CRM? Kelebihan dari CRM sendiri ada banyak. Yang pertama, semua yang Anda perlukan ada di suatu tempat. Dengan software CRM, semua orang memiliki akses terhadap informasi yang sama. Jadi dengan demikian, tiap anggota dapat bekerja lebih produktif dan berfokus pada memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, CRM adalah solusi yang dapat diukur. Software CRM merupakan solusi terukur yang dapat disesuaikan dengan biaya yang Anda miliki. Sistem ini akan berkembang seiring dengan berkembangnya perusahaan, sehingga semua kebutuhan dapat terpengaruh secara efektif. CRM dapat melakukan penggalian data. Software CRM dapat membantu melihat laporan penjualan dan analisis lainnya, sehingga dapat membantu perusahaan menemukan mana yang berhasil dan mana yang membutuhkan perubahan. Selanjutnya, mengakses data dari mana saja. Jadi, kita dapat mengakses CRM ini dari HP, laptop, ataupun perangkat lainnya. Mengurangi biaya harian keseluruhan perusahaan. Dengan tersentralisasi semua data, biaya menurun akibat meningkatnya produktivitas. Kejadian hilangnya data-data penting maupun kehilangan pelanggan tidak akan terjadi lagi dengan adanya sistem CRM. Dan CRM juga mempunyai kekurangan, yaitu menghilangkan unsur manusia dalam perusahaan. Sebagai contoh, tentu akan lebih senang ditangani oleh orang langsung dibanding oleh mesin penjawab otomatis. Selanjutnya juga ada kemungkinan kendala keamanan. Meskipun software ini aman, kenyataannya bahwa data-data yang ada tersimpan secara terpusat dapat berpotensi sebuah perusahaan khawatir bagaimana jika terjadi mati listrik atau kehilangan sinyal. Dan software tidak menyimpan data terakhir atau bagaimana jika terdapat karyawan yang tidak memasukkan data dengan akurat. Oleh sebab itu dibutuhkan backup dan sistem monitoring yang dapat mengamankan data perusahaan. Selanjutnya perlu adanya pelatihan. Pemasangan software CRM akan mengubah keseluruhan sistem perusahaan. Perlu adaptasi dari software tersebut bagi seluruh karyawan yang terbiasa dan mempelajari cara kerja sistem yang baru.
Proses adaptasi ini akan membutuhkan waktu yang mungkin dapat memperlambat pekerjaan. Dan juga ada dukungan teknis itu sendiri. Perusahaan membutuhkan dukungan teknis dalam implementasi CRM. Dan hal ini membutuhkan biaya tersendiri. Perusahaan dapat mengandalkan tim teknis mereka atau menggunakan pihak ketiga. Biaya ini akan muncul jika software yang Anda gunakan masih belum berbasis cloud. Selanjutnya ada kemungkinan kehilangan data. Beberapa sistem CRM saat ini akan terbackup secara otomatis, namun tidak semua sistem dapat melakukannya. Dibutuhkan backup data secara manual jika tidak dilakukan secara teratur. Akan ada kemungkinan data yang hilang, bahkan sistem cloud juga bisa gagal jika masalah dengan koneksi internet atau server. Jadi, ada berapa jenis CRM? CRM mempunyai 3 jenis. Yang pertama, ada marketing CRM. Aplikasi marketing CRM berfokus pada manajemen hubungan pelanggan dari seorang yang baru pertama kali tahu tentang bisnis hingga mereka menjadi prospek atau calon pelanggan. Aplikasi marketing CRM sering dikenal dengan fitur marketing automation, yaitu mengotomatisasi secara terjadwal konten apa yang akan dikirimkan ke audiens secara online. Yang kedua, ada sales CRM. Aplikasi sales CRM berfokus pada manajemen hubungan pelanggan dari seorang yang sudah menjadi prospek atau tertarik hingga mereka menjadi pelanggan atau membelinya. Aplikasi sales CRM adalah jenis CRM yang paling dikenal oleh banyak orang. Mungkin pernah mendengar dengan kata Salesforce yang dikenal sebagai perusahaan pertama yang menciptakan CRM. Salesforce sendiri diciptakan untuk membantu perusahaan mengelola data dan juga tim sales agar proses penjualan menjadi lebih efektif. Support yang ketiga ada support CRM atau customer service. Aplikasi support CRM atau service CRM berfokus pada manajemen hubungan pelanggan dengan memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Pelanggan yang memuaskan adalah salah satu kunci utama dalam bisnis apapun. Support CRM sering dikenal dengan fitur help desk dan live chat. Support CRM bisa digunakan oleh tim customer service atau CS. Ya, tadi itu ya seputaran CRM yang sudah dibahas sama Lydia. Nah, sekarang kita akan ngebahas materi selanjutnya. Kayak kalian sendiri sering kan kayak misalnya main Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lainnya. Sering nggak? Sering kan? Banget sih. Sering-sering. Ada yang jarang, ada yang sering ya? Sering lah. Nah, namanya sosial media kan itu, ya gimana ya? Itu dia, sosial media itu kan mencakupnya, jaringannya itu kan seluruh dunia. Nah, di seluruh dunia itu kan ya pasti ada berbagai macam orang kan. Ada yang baik, ada yang jahat gitu. Nah, lalu misalkan kayak ada yang jahat gitu. Kayak sosial media kalian, misalnya Instagram kalian yang kalian sayang lah bahasanya, yang kalian sukain gitu, tiba-tiba dihack sama orang. Nah, itu kayak gitu kan kalian kan pasti kayak ya gelisah, kesel, bingung. Misalkan seandainya kalian pengen kayak mengembalikan Instagramnya juga belum tentu kalian bisa kan. Toh kan lebih pinteran orang yang ngehacknya nih. Orang-orang jahat lah, ibarat kata. Nah, di sini kita mau ngebahas nih, kayak biar sosial media kita bisa aman. Seenggaknya bisa mengurangi lah resikonya terkena kayak entah hacker, entah pembajakan atau dan lain-lain gitu kan. Nah, ini di materi ini nih kita akan tahu. Di materi konsep data security sosial media. Di materi ini akan dibawakan oleh Mas Andi Guretno.
Ya. Di, Apa? mau nanya dong, kayak tadi yang udah Ya. dijelasin kayak sosial media itu kan kayak pasti banyak lah kayak hiruk pikuknya gitu kan. Ya. Kan kayak ada baik, ada buruk gitu. Ada yang menggunakannya baik, ada yang menggunakannya salah gitu kan. Nah, yang pertama nih, apa aja sih penyalahgunaan sosial media ini? Penyalahgunaan sosial media yang saya ketahui ada yang mengupload foto yang tidak senonoh, berbagai foto korban kecelakaan, berbagai foto korban perang, berbagai foto anak kecil merokok, mengumpat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah, membuli di media sosial, dan pencemaran nama baik. Oh, jadi itu tuh kayak penyalahgunaan dari sosial media itu. Ya, Oh. Kan kayak ya, pokoknya kan sosial media kan itu berisi kayak data, kayak angka, foto, privasi gitu. Sorry iklan. Kayak berisi data kita, privasi, entah apapun lah. Maksudnya kan kayak di konsep data security ini, data itu terdiri dari satu karakter atau lebih. Karakter tersebut lebih bisa berupa apa aja? berupa angka maupun huruf. Itu misalnya angka biner, tidak semua orang bisa membaca angka biner. Tapi dalam angka-angka tersebut terdapat informasi. Sama seperti Jakarta, ada 7 karakter yang ketika dirangkai menjadi satu kesatuan, memiliki informasi berupa nama suatu daerah. Gitu. Kan kayak menurut salah satu apa bahasanya nih ya, kayak sistem data keamanan gitu-gitulah, yang menurut Force Point ini keamanan data atau data security itu adalah apa? Itu Maksudnya apa itu? sebuah prosedur dengan dukungan dari regulasi dan teknologi untuk melindungi dan data dari perusakan data, modifikasi data, serta penyebaran data baik yang disengaja maupun tidak. Oh, jadi keamanan data dan security ini bisa dibilang kayak buat gimana ya? Buat ngelindungin akun-akun sosial media kita Ya, dari yang kayak melindungi gitu. peretasan, dari pembajakan, terus kan kita juga sering lah, ya nggak tahu sih kalian ya, kayak kayak saya kan pernah nih, kayak akun sosial media saya misalkan Twitter, itu saya merasa kayak nggak pernah tuh kayak posting kayak kalimat saya pengen ngopi misalkan contoh nih, kalau saya nggak pernah tuh. Nah, di akhir-akhir tuh saya tahu ternyata tuh kayak postingan itu yang posting orang. Nah, berarti kan waktu itu kan saya soalnya belum tahu nih kayak sistem keamanan data dan security ini itu apa. Nah, mungkin sekarang nih saya baru paham. Nah, kan kayak pentingnya data dan security ini apaan? Pentingnya itu mencegah potensi kerugian material, mengurangi resiko penyalahgunaan data atau informasi, memperkecil peluang tindakan kriminal. Itu penting-pentingnya tuh ya. Ya, Kan kayak tadi yang udah dibilangin tuh kayak tentang keamanan data dan security. Cara kita ngeprotek lah, kayak ngelindungin data kita, itu gimana caranya tuh? itu ada 3 cara. Yang Iya. satu, perhatikan hal kecil. Kedua, batasi akses. Ketiga, pilih partner yang benar-benar paham akan pentingnya keamanan data atau data security. Oh. Jadi gitu tuh. Kayak Ya, di materi ini nih, di konsep data security sosial media ini, kita tuh ya bisa dibilang dikasih ilmu, dihimbau juga kayak cara gimana menjaga akun sosial media kita itu terlindung lah dari kayak entah peretasan, hacker atau yang lain-lain. Nah itu tadi kayak cara-caranya itu udah jelasin sama Mas Andi ini nih. Nah kan kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya tentang user experience. Pertanyaannya apa namanya?
Tanya siapa ini? Saya, Muhammad Farhan. Iya. Apa yang dimaksud dengan user experience? Jadi, user experience itu adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Nah, pengalaman tersebut itu dapat dilihat dari mudahnya dalam menggunakan produk digital tersebut, serta mampu untuk memaksimalkan segala aspek, mulai dari fitur, desain, konten, yang dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan saat berinteraksi dengan aplikasi. Nah, itu jadi, kayak kalian nih, kayak kalian itu buka Instagram misalkan. Di Instagram itu kan pasti kayak ada logo, misalkan kayak logo kirim pesan, kan logo yang kata kita sukain atau pemberitahuan, logo explore, logo beranda. Nah, itu semua itu bagian dari user experience itu. Maksudnya biar kita tata letaknya itu nyaman gitu. Nah, terus Bagaimana perkembangan dalam bidang user experience? nah, jadi kayak perkembangan dari user experience ini kayak UX zaman dulu itu sama zaman sekarang tuh bisa dibilang berbeda banget nih. Kayak zaman dulu itu lebih ribet bahasanya gitu kan. Kayak tata letaknya itu kurang nyaman lah buat kayak pengalaman kita gitu. Kayak pengalaman kita pakai Instagram, misalnya Instagram zaman dulu sama sekarang tuh letaknya itu kayak nggak enak lah buat kayak dipegang gitu, buat kita pencet-pencet. Nah, kalau sekarang itu perkembangan itu yang pertama tuh kayak, jadi itu yang tadi saya bilang itu, yang tadinya ribet, terus disederhanain tuh. Nah, sederhanain itu bisa dibilang itu saat kita berinteraksi dengan aplikasi atau situs web itu, kita sudah memiliki tujuan tertentu. Nah, biasanya semakin sedikit usaha yang kita habiskan untuk mencapai tujuan ini, pengalaman yang lebih baik akan terjadi. Jadi kayak kalau kita buka Instagram, kita misalnya mau mencet pesan, nah itu langsung mencet pesan itu kan jadi itu kan gampang. Nggak misalnya kayak buka logo pencarian dulu, kan kita cari-cari dulu buat nyari pembuka pesan itu. Nah, kan itu pesan yang kedua itu storytelling-nya itu dengan desain karakter kalau sekarang. Dan grafis custom itu udah ngebuka perspektif yang lebih luas untuk storytelling interface. Semakin banyak situs web dan aplikasi seluler beralih ke karakter yang dirancang khusus untuk menampilkan kisah, mengatur suasana, mengirim pesan, atau menampilkan manfaat dengan cara yang sesuai dengan suasana dan kebutuhan platform. Nah, terusan yang ketiga itu ada split screen. Split screen. Salah satu tren populer tahun ini adalah penggunaan aktif layar terpisah di interface web dan seluler. Jadi kayak kembangannya itu kayak zaman dulu lah, bilangnya lah. Itu biasanya kan kayak desain web atau apalah itu. Pokoknya yang menyangkut dengan user experience ini, itu cuma bisa didapat di web doang gitu. Jadi kayak kita misalkan dulu kayak buka blog apa gitu, itu desainnya cuma buat di web. Sedangkan kalau kita buka dari HP itu nggak bisa. Nah, kalau zaman sekarang tuh udah bisa nih, soalnya udah kayak populer juga, orang banyak yang pakai kayak gitu. Jadi mungkin kayak pembuat user experience ini tuh jadi dibagusin lagi lah. Lalu yang keempat itu animasi interface-nya itu sekarang lebih menarik. Sebagian besar pengguna mengharapkan animasi menjadi bagian integral dari pengalaman interaksi. Jadi desainer dan developer mencari metode canggih untuk membuat animasi yang menyenangkan dan fitur pemecah masalah dari aplikasi dan situs web modern. Jadi kalau kayak dulu tuh kita ngebahas kayak web lagi ya. Itu orang kan taunya kayak web atau enggak, itu kan berisi kayak artikel-artikel itu tulisan doang. Tulisan panjang. Kalau orang yang malas baca kan pasti kayak agak-agak malas kan, soalnya kayak jenuh juga nggak tulisan doang. Nah, kalau sekarang tuh kayak web-web gitu, artikel-artikel atau blog yang gitu-gitu. Sekarang tuh udah bisa ada animasinya, ada gambar-gambarnya. Pokoknya ada hal-hal yang bikin menariknya lah.
Jadi biar kita nggak jenuh atau nggak bosan buat baca-baca artikel itu. Nah gitu. Ada fungsi dan tanggung jawab experience design. Nah, yang pertama itu tanggung jawabnya seorang UX design ya. Pertama itu ada melakukan riset, survei, analis, user testing, dan berbagai metode pengumpulan data lainnya untuk memperoleh informasi seputar pengguna. Lalu, menganalisis profil pengguna aplikasi dan atau situs. Jadi kayak UX design ini, dia tuh kayak menganalisis nih, kayak yang make aplikasinya atau yang membuka situsnya itu profilnya itu dari siapa aja gitu. Misalnya kayak dia dari negara mana, dia orangnya model gimana, misalnya yang lain-lain lah. Lalu yang ketiga itu ada memvisualisasi user flow menjadi desain produk yang teruji dan indah. Lalu yang keempat itu menyusun tata letak halaman yang ada di aplikasi dan atau situs. Jadi kayak UX design ini dia tugasnya itu ngebagusin dan mempermudah kayak pengguna web atau situsnya itu untuk menuju apa yang ingin dituju gitu. Misalkan kayak dia itu ingin membaca artikel di web A misalnya gitu kan. Ntar misalnya dia udah pencet web A-nya itu, pencet, ntar dia tinggal gampang kayak nyari, tinggal di kolom pencarian dia mau baca artikel apa. Nah itu tugas sama tanggung jawabnya user UX design itu. Apa sih pentingnya user experience dalam kehidupan sehari-hari? Jadi pentingnya user experience dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu ada UX ini bisa ningkatin konversi. Maksudnya itu kayak suatu perusahaan yang ngebuat web atau ngebuat aplikasi itu butuh nih perannya UX designer ini nih. Gunanya itu biar kayak misalkan kayak aplikasi WA. UX design ini bertugas kayak buat kayak mempermudah pengalaman kayak misalnya apa enggak? Pengalaman penggunanya, pengalaman profil penggunanya yang lain-lain itu biar kayak mudah tuh makainya tuh. Jadi kayak aplikasi WA itu kan kayak sekarang kan kita hampir mayoritas kita kan di kuliah ini kan kayak pakai WA nih buat kayak berbagi informasi di grup kuliah gitu kan. Nah itu kenapa kita bisa nyaman, kenapa kita bisa milih WA dari sekian banyak aplikasi chatting di dunia sosial media ini, itu kayak UX desainnya WA ini bisa dibilang ya salah satunya juara lah gitu kan. Nah, jadi dari banyaknya orang yang pakai aplikasi WA ini, otomatis kan pihak WA ini kan, pihak WhatsApp ini kan kayak mendapat keuntungan kan dari kayak ngedownload aplikasinya, kayak dan gunain WhatsApp juga buat akun bisnis. Nah, itu jadi bisa ningkatin bisnis juga tuh dari pengalaman user experience ini. Lalu kayak yang kedua itu ada meningkatkan peringkat website di mesin pencari. Nah, jadi di sini tuh kayak misalkan web, misalkan saya bikin web gitu, misalkan kayak web tentang kopi, misalnya gitu kan. Nah itu UX design saya itu bagus tuh, bagus. Jadi otomatis kayak orang banyak yang lihat, banyak yang suka, banyak yang mencet web saya gitu, banyak yang berkunjung. Nah itu dari seringnya orang datang gitu, bisa ningkatin tuh. Jadi kayak misalkan kalian misalnya nyari nih namanya misalnya Farhan Kopi misalnya gitu, misalkan. Itu langsung misalnya nyari gitu di Google tuh langsung ada tuh di atas-atasnya. Jadi langsung paling atas tuh ada yang misalnya Farhan Kopi. Soalnya itu dari ini nih, manfaatnya dari UX ini. Lalu yang terakhir itu ada meningkatkan loyalitas pelanggan.
Jadi kayak misalkan kayak UX-nya bagus, aplikasinya bagus, webnya bagus, tuh otomatis kan pelanggan jadi loyal sama kita tuh. Jadi kayak seneng lah, jadi suka sama web kita. Nah, kita jadi sebagai sebagai penikmat UX ini bisa dibilang jadi kayak ya rasakanlah manfaatnya gitu. Jadi para pelanggan itu jadi loyal ke kita. Nah, itu sih kurang lebihnya. Selain tadi dijelaskan tadi tuh tentang kurang lebihnya UX design lah. Kita lanjut nih ke ngebahas materi blogger. Jadi blogger itu yang kemarin diajarin sama guru ini dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi itu kan. Nah, jadi mau nanya dong, blogger itu apa sih? Blogger itu blogspot. Jadi kayak salah satu platform yang banyak digunakan selain WordPress. Habis itu selain karena sistem yang friendly, jadi blogging itu kasih kan umum buat nulis di online kan banyak tuh, kecuali kayak WordPress. Habis itu bisa di blogging itu kita bisa kayak mencari suatu informasi, buat informasi yang nulis blog ini tuh namanya blogger gitu. Jadi kan kalau YouTube, Iya. nah kalau blog ini tuh blogger gitu. Kayak misalkan contohnya kayak orang-orang yang pakai aplikasi Instagram itu namanya Instagramer gitu. Ini namanya blogger yang pakai blog blogger gitu ya. iya betul. Kan kalau YouTube YouTuber. Oh iya. Kalau TikTok TikToker gitu kan. Ya begitulah. Nah, terusan kayak yang tadi udah dijelasin tentang apa itu blog, kurang lebihnya. Sekarang sejarahnya dong, sejarah tentang blog itu apaan? Sejarah dari blog itu, blogger pertama kali dibuat tuh pada tanggal 23 Agustus 1999 oleh Pierre Lab. Nah, sebagai salah satu perangkat publikasi blog pertama di dunia. Blogger berperan dalam mempopulerkan format blog. Namun, jadi tuh blogger ini tahun sebelum diakuisisi oleh Google, blog ini hanya bagi orang yang membayar. Jadi blog ini tuh kayak ada premium gitu. Kan kalau YouTube tuh ada YouTube Premium tuh. Nah, kita kan bisa di Februari tahun 2003 ini bisa secara gratis dipakai pengguna internet begitu. Jadi awalnya itu blog itu awalnya bayar gitu ya? Iya, awalnya bayar kayak premium gitu. Jadi semenjak kayak diakuisisi sama Google itu jadi gratis gitu kan? Terusan misalkan kayak apaan? Blog juga punya fungsi banyak. Salah satunya itu kayak sarana untuk berinteraksi tadi itu, atau pengalaman, sarana bertukar informasi juga, sarana bisnis, sarana untuk personal branding, dan banyak banget gitu. Berarti kan bisa bilang kayak misalnya kita punya blog atau nggak kita jadi blogger tuh seru banget dong. Kayak kita bisa berbagi pengalaman kita, nulis kayak apa yang ingin kita tulis. Dan kayak kita bingung nih, misalnya kita lagi pengen nulis apa nih, tapi bingung harus nulis di mana. Kita enak tuh kayak tuh nulis di blog tuh kayak tuh lebih simpel. Iya nggak sih? Ini user friendly di pemula gitu. Daripada mungkin nggak ada event kan bisa tuh di blog ini. Kan kayak yang tadi saya bilang tuh kayak
seru kan misalnya punya blog, bisa nulis kayak keluh kesah kita lah atau apalah. Ini kayak misalnya saya pengen bikin blog nih, caranya itu gimana sih? Caranya bikin blog tuh gampang, tinggal kalian ketik, nanti masuk ya, ketik www.blogger.com. Nah, di situ udah ada, nanti kita masuk pakai akun Google, pasti harus pakai akun Google. Habis itu kita di situ ada, nanti disuruh pakai nama blognya apa, pastinya sandinya apa, terus postingan yang Anda mau bikin apa. Tinggal mengikuti cara-cara yang ada di www.blogger. Berarti nggak sulit dong misalnya kita bikin blog gitu? Enggak, blog ini tuh salah satu platform yang user friendly. Jadi kayak buat kayak anggaplah saya gitu kan, saya awam gitu, awam perkara cara awal bikin blog gimana gitu. Nah ini blog ini kayak yang tadi dibilang sama Ana itu ya apa namanya user friendly, jadinya kayak mudah dipahami kan? Betul banget. Nih, saya kan kayak ngayal nih misalnya kayak udah bisa bikin blog atau apalah gitu kan. Kayak misalnya kelebihan saya menjadi blogger tuh apaan sih? Ada nggak sih kelebihannya? Banyak banget kelebihan kita udah jadi blogger tuh banyak banget. Jadi tuh bisa menulis pasti ya, bisa menulis, rajin membaca. Nah, karena itu tuh baca dari lain, nanti kita juga memberi informasi kepada orang lain. Baca gitu, selalu update gitu. Kita kan membaca blog juga menambah ilmu pengetahuan. Jadi kita selalu ada gitu info-info terkini. Tidak gagap teknologi pasti ya, nggak gaptek. Habis itu mengetahui ilmu yang pas. Jadi sebelum kita nulis blog itu pasti udah teliti. Jadi kita harus tanggung jawab sama apa yang kita tulis nanti di blog gitu. Dikenal banyak orang. Nah, gitu. Jadi kalau blog udah yang berjalan lama, itu pasti blognya itu akan dikenal banyak orang. Nah, itu jadi kita kayak dikenal gitu sama banyak orang gitu kan. Blog sendiri juga bisa digunakan oleh itu. Habis itu bisa menjadi kaya. Kenapa bisa menjadi kaya? Karena blog sendiri itu bisa kita manfaatkan untuk ya kayak tambahan pemasukan gitu. Kalau kita rajin dalam blog. Blog itu ada banyak jenis ya. Yang pertama tuh kayak ada blog pribadi, blog nance, habis itu blog bisnis atau connect marketing. Tadi kan kayak kelebihan kita bisa marketing apa? Karena blog sendiri juga ada jenisnya, jenis blog bisnis atau marketing. Habis itu blog profesional itu yang resmi gitu, kayak ngangkat-ngangkat ya kayak itu yang resmi gitu. Habis itu blog digital, blog dan macam banyak blog lainnya. Nah tadi kayak yang dibilang dari blog itu berbagai macam itu pembuatannya tetap di blogger ini kan? Iya. Jadi seru juga sih ya, bisa misalnya belajar blog gitu kan. Kayak kita yang suka nulis tapi bingung mau nulis atau enggak mau nulis tapi malu kalau kelihatan nulis di buku atau enggak apa gitu kan. Ini blog kayaknya jadi solusi banget ini. Kan kalau blog ini tulisannya ketik gitu kan nggak tahu udah mungkin. Iya makanya enak juga nih jadi misalnya main blog-blog ini kan. Kita juga bisa dapat uang dari blog ya? Iya, betul. Kita bisa dapat dari blog. Itu caranya gimana sih? Gimana sih? Tinggal kita update. Maksudnya update-nya sering ngepost dalam blog itu pasangin iklan. Nah, itu bisa masukkan gitu. Jadi
Kurang lebihnya itu ya blogger ya? Ya, kurang lebihnya Ya. begitu. Oke. Selanjutnya, monggo. Oke, selanjutnya kita masuk di sesi pertanyaan yang mengenai startup. Apa yang dimaksud dengan startup? Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan startup. Startup merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yakni start-up, dan merujuk pada pengertian semua perusahaan yang belum lama beroperasi atau perusahaan rintisan. Startup juga memiliki arti sesuatu yang merujuk pada perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Jadi, kalau dirangkum secara singkat, startup adalah perusahaan baru yang sedang dikembangkan atau belum lama beroperasi. Oleh karena itu, startup sering disebut sebagai perusahaan rintisan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja karakteristik dari startup? Karakteristik dari startup ada 7. Yang pertama itu adalah usia perusahaan, di mana usia perusahaan baru berumur kurang dari 3 tahun. Yang kedua adalah jumlah karyawan minimalis. Pada umumnya, startup memiliki jumlah karyawan yang sedikit, kurang lebih 30 orang. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia multitasking, yaitu adalah meskipun berawal memiliki karyawan yang relatif sedikit, namun memiliki talenta terbaik dan ahli yang berada di bidangnya masing-masing. Kemudian yang keempat ada semangat kerja tinggi. Selain itu, karyawan yang bekerja di startup umumnya berasal dari kaum milenial yang berusia muda dan melek teknologi. Biasanya perusahaan ini didirikan oleh anak muda berkisar 20 sampai 35 tahun, sehingga dengan rentan usia tersebut masih memiliki banyak keinginan yang selalu ingin dikejar, yang diiringi dengan semangat yang menggebu-gebu. Yang kelima itu ada bergerak di bidang teknologi. Meskipun sesungguhnya sebuah startup, namun tidak harus selalu di bidang teknologi. Seringkali kita temui beberapa startup yang ada saat ini pasti memiliki di bidang teknologi. Yang keenam ada website jadi sarana utama. Perusahaan startup pastinya memiliki website pribadi untuk menjalankan segala pekerjaannya, yaitu untuk menawarkan dan mempromosikan produk yang dijual. Bisnis yang mereka jalankan meliputi jasa online yang pengoperasiannya menggunakan aplikasi pada yang selalu terhubung dengan website perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang ke-7 ada konsumen startup adalah prioritas. Target dari berdirinya sebuah startup adalah untuk memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, startup selalu menghadirkan inovasi-inovasi untuk memanjakan setiap konsumen yang dimilikinya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh dari startup yang ada di Indonesia. Ini saya mencontohkannya sedikit saja yang ada di Indonesia. Itu ada Gojek, Bukalapak. Teman saya, Yomi, lagi gangguan, ternyata mati listrik, saya lanjutkan lagi. Iya. Contoh di Indonesia itu banyak ya, Gojek, Grab, habis itu Bukalapak, Shopee Indonesia ya, Shopee Indonesia, habis itu JDID, habis itu banyak gitu. Itu salah satu contoh dari startup Indonesia. Nah, tadi kan itu kurang lebihnya pembahasan tentang startup. Nah, kita sekarang lanjut ke materi yang mungkin kalian semua itu pasti tahu lah. Kayak Word. Word ini kan nggak jauh lah dari kayak kita sebagai mahasiswa yang dikasih tugas sama dosennya itu
pasti ujung-ujungnya ngerjain pasti di Word. Nah, kali ini kita akan membahas Word. Jadi yang pertama itu fungsi utama dari Word gitu, yang akan dijelaskan oleh Wulan. Apaan sih, Lan? Fungsinya, Lan? Oke. Fungsi dari aplikasi Microsoft Word ini sebagai media user Windows untuk aktivitas pembuatan surat menyurat, membuat laporan, menulis artikel, serta seluruh aktivitas yang berkaitan dengan word processing atau pengolahan kata. Oh. Terusan kayak fungsi dari header pada lembar kerja Microsoft Word itu apaan sih? Nah, untuk fungsi header sendiri, untuk membuat dan memberikan penomoran halaman yang letaknya tepat berada di atas lembar kerja, sehingga setiap halaman dapat dengan mudah diketahui nomor halamannya hanya dengan melihat header lembar kerja yang telah diterapkan. Gitu. Kan kayak misalkan kita bikin Word gitu kan. Misalnya isinya tulisan doang kan pasti bosan lah. Kayak kita itu bisa nggak sih kayak nambahin gambar ke Word kita gitu? Terusan kalau bisa itu langkah-langkahnya apa aja? Langkahnya itu yang pertama pilih insert, terus kemudian pictures, kemudian pilih gambar yang dilanjutkan dengan menekan insert. Itu caranya. Jadi kalian nggak perlu gampang. Oke. Sering kayak tadi Word udah nih. Kita lanjut. Yang biasa dipakai buat presentasi. Yaitu PowerPoint. Nah, ini PowerPoint ini bakal jelasin sama Hana. Iya kan? Siap. Nah, habis tadi kita ngebahas Word, kurang lebihnya. Sekarang kita geser nih ke aplikasi yang biasa dibuat mahasiswa atau enggak pelajar, pegawai atau yang lain-lain, misalnya buat presentasi. Itu Microsoft PowerPoint. Nah, PowerPoint ini pengertiannya apaan sih, Han? Microsoft PowerPoint atau disebut dengan biasa kita PPT ya, adalah sebuah aplikasi komputer untuk membuat dokumen presentasi yang slide yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Yang satu paket dengan Microsoft Word, Excel, habis itu Microsoft juga begitu. Oh, jadi ini PowerPoint, Word sama Excel ini tuh satu perusahaan gitu ya? Betul. Jadi satu bisa dibilangnya. Pantesan. Terusan kayak tadi udah pengertian yang dijelasin. Sekarang yang kedua nih. Kegunaannya Microsoft PowerPoint itu apa aja sih? Banyak banget kegunaannya Microsoft PowerPoint itu banyak banget ya. Kayak contohnya tuh bisa mempermudah penggunaannya untuk melakukan presentasi ya, seperti yang tadi. Habis itu membuat bahan presentasi menjadi lebih hemat karena menggunakan soft copy. Kan ada tuh yang biasanya presentasi zaman dulu mungkin ya, belum ada Microsoft, pakai ribet lah. Nah, pakai Microsoft PowerPoint jadi lebih enak, lebih hemat juga. Habis itu memiliki tampilan yang menarik pastinya karena memiliki banyak tema. Jadi di tema PPT ini tuh banyak banget pilihannya. Tinggal mau kita apa, temanya mungkin warna-warni, habis itu mungkin yang unik-unik lainnya gitu. Banyak banget, tinggal kalian pilih. Habis itu membuat presentasi per slide yang memudahkan audiens lebih mudah memahami gitu. Jadi kalau PPT ini tuh kayak lebih bisa membuat orang lebih paham gitu. Kan dari Word ke PPT itu jadi kayak lebih ke intinya, lebih ke rintinya itu. Habis itu dapat menyisipkan gambar, audio, video, sehingga presentasi lebih menarik.
Jadi presentasi ini, PPT ini bisa ditambahin gambar, audio, video, atau animasi biar lebih menarik gitu, nggak bosenin gitu. Gitu. Oh, jadi kan kayak PPT inilah singkatnya kan. Itu jadi misalnya kayak kita mau buat presentasi, itu berarti udah template-template buat kayak bikin PPT kita jadi bagus gitu. Iya, udah ada temanya sendiri gitu, udah disediain di aplikasi PowerPoint ini. Tinggal kita Oh, kan apa ungu, warna-warni, kotak-kotak, bulat-bulat, upload gitu, tinggal pilih. oh enak banget dong berarti ya. Iya. Kan kalau kayak gitu, kenapa? Ya, gampang gitu. Ya, kan kayak yang tadi dijelasin nih, kayak PPT ini kan kayak bagian-bagian itu kan banyak banget kan. Kayak kadang-kadang orang taunya itu cuman sebatas di apa namanya? Di Overlay gitu beranda. ya. Iya, misalnya gitu-gitulah bahasanya lah. Kan kayak Iya, gitu. mau nanya dong, kayak bagian-bagian dari PowerPoint itu apa aja sih? Bagian-bagian dari PowerPoint itu yang pertama itu title bar. Title bar itu berisi judul, dokumen, di bagian tengah tombol close, dan bagian atasnya tombol save, undo, repeat, start from, beginning, di bagian kiri kanan atas. Habis itu ada menu bar. Menu bar itu Microsoft PowerPoint. Menu bar itu terdiri dari beberapa menu dan submenu yang mempunyai fungsi masing-masing yang sangat memudahkan penggunanya. Habis itu yang ketiga menu file. Menu file ini terdiri dari home, new, open, info, save, as, print, share, export, close, account, feedback, Optimus itu ya. Habis itu menu home. Ada menu home. Menu home itu mempunyai clipboard yang berfungsi untuk mengcopy paste data, slide untuk menambahkan atau menyisipkan slide, font untuk membuat variasi pada film, paragraf untuk mengatur jarak baris, dan drawing untuk membuat gambar, editing untuk mengedit file atau paragraf. Menu insert itu untuk membuat slide baru. Di situ ada tabel untuk membuat tabel baru, image untuk menyisipkan gambar, illustration untuk membuat gambar atau grafik, chat, dan lain-lain. Add-ins atau link untuk membuat link, komen, atau teks. Habis itu ada simbol untuk menyisipkan simbol, ada media untuk menyisipkan video dan audio. Habis itu ada menu desain, ada menu transition, ada menu animation, ada menu slide now, ada menu review, menu view, ada menu help juga. Kalau misalkan kita lagi bingung nih, kita bisa langsung ke menu help. Menu help itu tuh berfungsi untuk meminta bantuan gitu. Bila pada PowerPoint atau kita tuh misalkan lagi bingung nih, PowerPoint itu gimana sih caranya gitu. Kita boleh tuh tanya teman, tapi di aplikasi PowerPoint kita juga bisa nanya dalam aplikasi ini, nanti bisa kejawab langsung gitu di menu help ini. Begitu. No, itu tuh yang mau tahu ilmu-ilmu tentang PowerPoint tuh, dengerin. Kan kayak misalkan kayak buat yang awam-awam nih, buat tentang PowerPoint ini, itu kalian bisa lah nanya ke teman atau enggak bisa nanya ke PowerPoint sendiri di menu help. Itu pilihan kalian masing-masing aja. Nah, itu kurang lebihnya. Teman saya sedang ada urusan sebentar. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mulan dengan materi yaitu Microsoft Excel. Nah, Mulan, ini Microsoft Excel kan ya? Pertanyaannya, fungsi dan kegunaan Microsoft Excel tuh apaan sih gitu dalam kehidupan sehari-hari kita gitu? Sebenarnya fungsinya Microsoft Excel tuh banyak, cuman aku sebut yang dikit-dikit aja ya, yang kalian tahu. Yang pertama itu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Oke.
dari yang manfaat itu pasti banyak nih, banyak sekali manfaat yang mempermudah untuk pekerjaan kan gitu. Excel kan biasanya buat pekerjaan di kantor ataupun di mana aja itu. Excel pasti sangat berguna banget nih. Nah, dalam manfaatnya Microsoft Excel ini tuh bidang apa aja sih yang bisa kita manfaatkan gitu buat mempermudah pekerjaan kita? Kalau manfaatnya itu banyak, tapi di sini ada 4 yang saya jelaskan. Yang pertama itu di bidang akuntansi. Misalnya itu dalam bidang akuntansi itu menghitung laba, terus mencari besarnya keuntungan selama 1 periode, menghitung gaji karyawan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kalkulasi matematis. Kalkulasi matematis kan untuk mencari data hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta berbagai macam variasinya. Terus yang ketiga, pengolahan data. Pemanfaat Excel untuk pengolahan data yaitu untuk pengolahan data base, statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, dan pencarian nilai maksimum, serta minimum sebuah data, dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu pembuatan grafik. Excel dapat digunakan untuk membuat grafik, misalnya grafik perkembangan jumlah penduduk selama 1 tahun, grafik perkembangan jumlah siswa pada lembaga pendidikan, grafik kunjungan siswa ke perpustakaan, grafik kelulusan siswa, dan lain sebagainya. Jadi kan itu tadi pasti banyak banget ya manfaat, kegunaan, dan fungsi Excel gitu. Tapi tuh ada nggak sih kekurangan dari Excel sendiri gitu? Atau mungkin nggak ada gitu? Coba jelasin dong kekurangannya gitu. Kekurangan dari Microsoft Excel ini gitu. Kalau kekurangan pasti ada ya. Nah, iya. di sini kekurangan itu kesalahan perhitungan, terus memakan waktu, ongkos atau biaya akses. Tuh. Oh, jadi itu ya. Ya, semuanya terima kasih karena telah memaparkan materi-materi seputar pengantar teknologi informasi di semester 1 ini. Buat kawan-kawan yang mendengarkan, mohon maaf ya kalau misalnya ada kurang. Mohon maaf juga kalau ada lebihnya. Nah, soal ini kan bingung. Apa lagi? Bingung gue. Kita sampaikan teman-teman kita di kelompok 6 semoga bisa bermanfaat. Amin. Amin. Ya, buat teman-teman di kelompok saya yang sudah menjelaskan materi-materi seputar pengantar teknologi informasi di semester 1 ini, saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang mendengarkan. Boleh nih diambil infonya, kayak ilmu-ilmunya, ya walaupun banyak kurangnya, banyak juga lebihnya. San buat saya ucapkan juga terima kasih buat dosen pengampu kita, Bu Rumini. Semoga nilai kelompok kami bagus. Amin. Walaupun banyak kekurangannya. Maaf ya, Bu. Ya, Bu, maaf, Bu. Ya. Dari kami, mohon pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Banyak. Harusnya nggak gitu sih. Harusnya gimana dong? Tapi ya udah lah ya.